Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Ada yang sedang sakit atau ada yang masih tidur? Masih tidur di rumah? Nah, ayo segera bangun, semangat untuk pagi hari ini tanggal 13 April 2020. Kita akan belajar tentang tema 8 subtema 2, yaitu tentang aku anak mandiri. Nah, kira-kira kalau kelas 3 itu anaknya sudah mandiri semua apa enggak ya? Apa masih perlu bantuan orang tua ya kalau di rumah? Nah, kalau ada yang masih minta tolong sama orang tuanya, "Ma, aku mau ini, ma ambilin makan, ma ambilin." Aduh, ayo diingat, belajar lagi, karena jadi anak mandiri itu termasuk anak yang sangat hebat sekali. Nah, hari ini kita akan membahas itu semua. Oke, ada yang tahu nggak apa sih maksud dari mandiri? Apa sih artinya mandiri itu? Nah, kalau anak-anak menjawabnya seperti ini, "Bun, aku kalau mandiri itu aku bisa melaksanakan semuanya sendiri. Aku ganti baju sendiri, mandi, lalu aku sholat tepat waktu tanpa dibangunkan orang tua ketika subuh. Lalu juga aku segera makan. Aku nggak harus gini-gini diperintah atau nunggu ibuku marah-marah atau bagaimana." Itu anak mandiri, Bun. Oke, boleh diartikan seperti itu. Nah, itu termasuk anak mandiri. Biasanya kalau kita di sekolah, kita juga diajarkan seperti itu, melakukan semua kegiatan, yaitu mengembalikan barang-barang ke tempatnya sesuai dengan tempatnya, dan juga membereskan barang-barang miliknya, dan tidak kalaupun kita kesulitan, pasti kita akan minta tolong. Kita biasa melakukan itu di sekolah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang aku anak mandiri pada pramuka, dan juga nanti kita bangun datar apa sih yang ada atau yang ada pada kepramukaan. Pas anak-anak belajar pramuka di sekolah, kira-kira kita menemukan bangun datar apa saja ya? Nah, nanti itu akan kita pelajari bersama. Oke, sebelumnya anak-anak jangan lupa nanti sebelum literasi anak-anak membaca doa terlebih dahulu supaya dimudahkan. Karena kalau kita dengan membaca doa terlebih dahulu, berarti kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita percaya semuanya kepada Allah. Nah, kita yang penting optimis, belajar, dan yakin bahwa nantinya kita juga akan bisa. Nah, kalau sudah berbicara tentang yakin seperti itu dan percaya dengan Allah, itu sama dengan sila keberapa ya dalam Pancasila? Kalau yang kemarin anak-anak sudah belajar tentang perisai, bagian-bagian perisai yang ada pada burung Garuda atau Garuda Pancasila, anak-anak pasti tahu lambangnya apa sih? Oke, betul sekali, lambangnya bintang ya. Lambangnya itu bintang. Jadi, bagian bintang itu memiliki 5 sudut ya, yang ada pada terletak di tengah-tengah perisai, yaitu yang berbunyi seperti ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya kita itu yakin sama Allah, apa yang kita lakukan dan kita pasrahkan. Ketika kita mengikuti aturan atau perintah dari Allah, semuanya akan dipermudah, sehingga rezeki, terus kepandaian yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, itu karena sikap yakin kalian terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu makna dari Garuda Pancasila, yaitu ya sila pertama, atau makna dari Pancasila, sila pertama. Nah, kalau sudah yakin seperti itu, kita mau melakukan apapun juga enak kan, karena kita sudah yakin. Nah, selain itu anak mandiri itu juga ada tingkatannya loh. Kalau dalam pramuka, apa sih tingkatannya? Kalau di pramuka itu dikenal yang namanya 1 SKU. SKU itu syarat kecakapan umum, di mana syarat kecakapan umum meliputi kecakapan,
Yang kedua, meliputi keterampilan. Yang ketiga, meliputi berbagai jenis kegiatan kita seperti sikap yang ada pada diri kita, itu termasuk dalam SKU. Setelah SKU terpenuhi, maka anak-anak melanjutkan yang namanya TKU. Apa sih TKU itu? TKU itu sama dengan yaitu tanda kecakapan umum. Itu udah naik tingkatan. Kalau TKU itu bentuknya tandanya biasa kita pasang di seragam pramuka yang warnanya coklat muda. Nah, itu biasanya tingkatannya ada 3, yaitu yang pertama yaitu siaga mula, yang kedua siaga bantu, yang ketiga yaitu siaga tata. Nah, bentuk dari TKU itu berbeda-beda. Ada yang kalau tingkatan 1 yaitu siaga apa tadi? Siaga mula itu 1, kalau siaga bantu itu 2 tanda TKU-nya, kalau siaga tata itu tandanya 3. Nah, bentuknya jajar genjang dan berwarna hijau. Itu adalah lambang pada TKU. Nah, kali ini kalau anak-anak sudah mengetahui lambang dari TKU, nah coba kita cari tahu. Itu yang pertama tadi jajar genjang ya. Lalu coba diingat-ingat sama anak-anak. Coba mikir, diingat kalau pas waktu pramuka bangun datar apa saja yang aku temui. Itu tugasnya anak-anak. Kali ini anak-anak kelas 3 mencari tahu. Coba ketika belajar pramuka kemarin anak-anak menemukan bangun datar apa saja ya? Ada yang tahu nggak bangun datar itu apa? Bangun datar itu gabungan antara 2 garis, di mana garis tersebut tidak memiliki ruang. Itu namanya bangun datar. Nanti kalau anak-anak lupa ketika pramuka kemarin aku pakai benda apa saja ya Bun ketika pramuka kemarin Bun, itu anak-anak bisa mencari benda-benda di sekitar rumah yang memiliki atau yang termasuk benda datar tetapi tidak memiliki ruang. Nah, itu ya tugas yang pertama. Yang kedua, tugasnya adalah anak-anak mengumpulkan atau mencari yang pertama selimut, yang kedua yaitu baju milik kalian pribadi, yang ketiga yaitu alat sholat dikumpulkan jadi satu. Oke, lalu anak-anak membuat video dan foto, nanti dikirim di linknya SD Tabita Puri. Videonya ngapain? Bunda mau lihat anak-anak ketika melipat baju, melipat selimut, dan juga melipat perlengkapan sholatnya masing-masing, karena itu sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari, dan itu juga termasuk sikap mandiri kita untuk menempuh SKU dalam kepramukaan. Nah, jadi SKU ketika kalian lolos SKU tersebut, kalian harus mampu mandiri melaksanakan kegiatan sendiri. Contoh hal kecil yaitu menyelesaikan atau merapikan benda-benda milik kalian sendiri. Nah, itu adalah tugasnya kalian. Ya, ingat yang pertama tadi tugasnya apa? Mencari benda datar atau bangun datar yang ada di rumah, tetapi bangun datarnya yang tidak memiliki ruang. Yang kedua, tugasnya adalah anak-anak mencari benda-benda miliknya sendiri, selimut, lalu baju, yang ketiga perlengkapan sholat. Nanti anak-anak buat video bagaimana cara kalian melipat benda-benda tersebut setelah menggunakannya. Oke, itu tugasnya untuk kalian. Dan tugas yang ketiga,
yaitu anak-anak membuat sebuah cerita tentang tanda kecakapan umum dari gambar seri atau gambar acak yang harus kalian gabungkan jadi satu sehingga menjadi suatu cerita. Itu tugasnya kalian ya. Nanti bagaimana cara mengerjakannya dan penjelasannya, kalian yang pertama harus literasi terlebih dahulu. Nah, ini pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya. Jadi kegiatannya ada 3 macam. Perlu Bunda ulangi lagi atau sudah paham? Kalau belum paham, Bunda ulangi lagi. Yang pertama, anak-anak mencari bangun datar di sekitar rumah. Yang kedua, anak-anak membuat video atau mengirimkan foto tentang bagaimana cara kalian merapikan benda-benda milik kalian, yaitu melipat dengan rapi. Contohnya, anak-anak mencari selimut, mencari baju, dan mencari alat atau peralatan sholat. Dan yang ketiga, anak-anak membuat sebuah cerita, yaitu dari gambar seri yang ada di buku pena. Nanti anak-anak menuliskan ceritanya di buku atau di kertas HVS. Itu ya. Sudah jelas perintahnya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa Bunda sampaikan. Semangat belajarnya, jangan putus asa. Nanti kita juga akan memberikan motivasi yang penuh supaya anak-anak lebih optimis. Dan jangan lupa, seperti pesan-pesan dari sila pertama atau bunyi dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap mengerjakan sesuatu, berdoa dulu supaya kita yakin dan percaya bahwa kita bisa. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa Bunda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.